Jadi, kalau kamu masih mau dikenal sebagai putri kedua keluarga Addison, turuti semua perintahku. Jangan pernah membantah dan jangan berani juga menaikkan nada suara padaku. Jessica melepas cengkraman tangannya dan menepuk-nepuk pipi Sonya sambil menyeringai remeh. Oke, aku tunggu kabar baiknya. Atur secepatnya jadwal perkenalanku dengan Kak Hiro. Aku sudah tidak sabar ingin dinner romantis. Terkekeh remeh, Jessica keluar kamar mandi. Meninggalkan Sonya yang termenung. Dan perlahan air matanya menetes membasahi pipinya yang terluka. Setiap kali mereka bertemu, Sonya tidak pernah tidak menangis. Dia selalu ketakutan, gelisah, was-was, khawatir. Tapi juga marah, kesal, dan jengkel. Perasaannya campur aduk. Gila. Sonya seakan ingin gila jika berhadapan dengan Jessica. Dan semua ini, tidak terjadi 1 atau 2 tahun, tapi sudah 3 tahun Sonya menjadi budak Jessica. Awalnya, semua baik-baik saja. Sejak kecil, Sonya hidup bersama orang tua dan kakak yang sangat menyayanginya. Hingga tiba-tiba, Jessica datang merusak segalanya. Sonya Elizabeth Addison, anak kedua keluarga Addison, berusia 26 tahun, menjabat sebagai direktur utama Addison Mall, pemilik 10% saham AD Group, selalu mengendarai mobil mewah, memakai barang-barang branded, bolak-balik jalan-jalan ke luar negeri seolah pergi ke Jakarta Bandung. Wow, hidupmu bahagia sekali ya. Apa maksudmu dan siapa kamu? Perkenalkan, namaku Jessica dan aku adalah tuanmu mulai sekarang. Seluruh uangmu adalah milikku juga. Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba datang dan mengklaim sebagai tuanku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kan kita baru saja kenalan kan? Tidak punya waktu meladeni wanita aneh itu, Sonya hendak pergi. Namun tangannya dicekal. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Jessica selangkah mendekat, aku memegang rahasiamu. Rahasia besar yang akan menghancurkan hidupmu jika aku membongkarnya. Bisa langsung pada intinya. Aku sedang sibuk, orang tuaku sedang menungguku. Orang tua? Orang tua siapa yang kamu maksud? Nyonya Marshanda dan Tuan Handaru. Jessica tertawa, mereka bukan siapa-siapamu, Sonya. Mereka bukan orang tua kandungmu. Omong kosong. Sonya hendak pergi namun lagi-lagi Jessica menahan langkahnya. Lakukan tes DNA jika kamu tidak percaya dengan ucapanku. Jessica menyeringai. Selain itu, aku juga tahu siapa putri kandung Addison yang sebenarnya. Dan sampai sekarang si anak kandung itu masih mencarinya. Jika aku memberitahunya, dia akan datang dan mengambil posisimu yang sekarang menjadi Princess Addison. Saat itu Sonya tidak percaya. Namun ucapan Jessica terus membuatnya gelisah. Akhirnya diam-diam Jessica melakukan tes DNA. Diam-diam mengambil rambut mama dan papanya lalu melakukan tes DNA. Ternyata hasilnya. Sonya bukan putri kandung mereka, hasil tes DNA tidak cocok. Dan mulai detik itulah, Sonya menjadi budak Jessica. Sonya juga bertanya siapa putri kandung Addison Family, tapi sampai detik ini Jessica tidak memberitahunya. Sonya, kamu masih di dalam, Dek. Mendengar panggilan dari luar kamar mandi itu, Sonya mengerjap mata beberapa kali. Buru-buru mengusap air mata dan membasuh wajahnya di wastafel. Sedikit memakai bedak dan lipstik, agar wajahnya terlihat lebih segar. Namun sayangnya luka tancapan kuku Jessica di pipinya tidak bisa ditutupi. Sonya tidak membawa foundation di tasnya. Sudahlah, nanti aku cari alasan. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan dengan kasar, Sonya keluar dari kamar mandi. Kenapa lama sekali? Kamu baik-baik saja kan? Iya Kak, aku baik-baik saja. Tadi lama karena aku. Ini kenapa? Hiro langsung menemukan bekas luka di pipi adiknya. Padahal belum ada 5 menit mereka saling bertatapan. Kakaknya ini memang jeli sekali. Dia selalu memperhatikan setiap detail yang ada pada tubuhnya.
Jika ada perubahan sedikit saja Hiro pasti tahu. Oh ini. Tadi aku digigit nyamuk, Kak. Gatal sekali. Terus aku garuk-garuk dan nggak sengaja mengenai pipiku. Tapi nggak apa-apa kok Kak. Nggak sakit sama sekali cuma gatal. Hiro menyentuh lembut pipi adiknya untuk melihat lukanya lebih detail. Jangan bohong. Mana ada luka digigit nyamuk kayak gini. Ini seperti tancapan kuku. Ya, kukuku sendiri. Udahlah Kak. Ayo kita pergi dari sini. Aku lapar. Kita makan dulu sebelum lanjut cari hadiah untuk Samudra. Sonya melingkarkan tangan di lengan Hiro dan sama-sama pergi dari sana. Setelah menjemput Jasmine di rumah, Derek bergegas menuju ke rumah Nadira. Sekarang mereka sudah berada di dalam mobil, memecah padatnya jalanan Jakarta. Mas di jalan tadi gak apa-apa kan? Aku khawatir. Kamu bilang Otu sejam yang lalu, tapi baru sampai di rumah sekarang. Aku tidak apa-apa. Cuma ada sedikit kerjaan di kantor. Tadi tiba-tiba ada salah satu rekan kerja yang datang ke perusahaan. Selain rekan kerja dia juga teman dekatku. Kami mengobrol dan tidak sadar tiba-tiba sudah 1 jam kami di sana. Terus aku pamit pulang dan ke sini jemput kamu. Maaf, membuat kamu menunggu lama. Gak apa-apa, aku mengerti. Derek tidak bermaksud berbohong. Tapi tidak ada gunanya juga memberi Jasmine soal pertemuannya dengan Cassandra. Oh, pertemuan itu akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir mereka. Derek tidak peduli tentang Cassandra dan hidupnya. Namun tidak bisa dipungkiri, Derek merasa kasihan dengan mantan istri pertamanya itu. Cassandra hanya mengikuti keinginan orang tuanya tapi juga mendapat imbas. Namun lagi, kembali pada hukum alam. Ada sebab ada akibat. Cassandra sudah dewasa, seharusnya dia cukup dewasa untuk menentukan pilihan. Dan dia memilih untuk menjadi orang jahat. Akibatnya sekarang dia menuai apa yang dia tanam sendiri. Akhirnya setelah sekian menit berkendara, Derek dan Jasmine tiba di rumah Nadira. Natasha langsung menyambut kedatangan mereka. Nak, Mama pikir kamu nggak jadi ke sini. Jadi dong, Ma. Sudah 6 tahun aku menanti kedatangan Nadira. Nggak mungkin aku nggak ke sini. Natasha mengangguk, mengalihkan perhatian pada Jasmine dan melempar senyum sekilas. Senyum ramah seperti biasanya, yang dibalas juga dengan senyuman ramah Jasmine. Ma, ini bawakan mainan untuk Samudra. Tapi ternyata di luar sudah ada lautan mainan. Setibanya di sini tadi, Jasmine terkejut melihat halaman rumah full dengan mainan. Ya, papa mertua kamu yang beliin. Sebagai penebusan rasa bersalahnya kemarin karena membuat Samudra menangis. Papamu itu kalau sudah bucin, totalitas banget. Semua mainan itu dia pilih sendiri, tapi dengan bantuan anak buahnya juga. Terus dibawa ke sini. Kalian tahu, tadi ada 3 truk box. Wow, 3 truk box. Bucinnya pada cucu pertama tidak diragukan lagi. Natasha mengangguk dan mengusap lengan Jasmine. Setelah kamu punya anak nanti, papa pasti bucin juga dengan anak kamu. Iya, Ma, doakan ya, ucap Derek, sementara Jasmine hanya mengangguk. Mama selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Ya udah ayo masuk. Semua orang juga sudah menunggu kalian. Derek, Natasha dan Jasmine sama-sama menuju ke ruang makan. Sesampainya di sana, terdengar suara kehebohan Samudra. Tidak mau, aku tidak mau disuapin kakek jahat. Sedikit saja, sayang. Opa ingin suami Samudra. Tidak mau, Samudra yang duduk di pangkuan Sagara menggeleng sambil menutup mulutnya. Prayoga masih berusaha membujuk cucunya. Pak, sudah dong jangan dipaksa terus, akhirnya Sagara melarang juga. Akhirnya Prayoga hanya bisa menarik nafas pasrah. Namun dalam hati bertekad tidak akan menyerah. Prayoga harus bisa meluluhkan hati cucunya. Selesai sarapan dan tenaga Samudra terisi full, anak itu semakin bersemangat mencoba berbagai jenis mainan.
Loncat sana, loncat sini. Lari sana, lari sini. Kadang juga berputar-putar dan salto, benar-benar tidak ada lelahnya. Sagara, Prayoga, Emma dan Natasha, sampai kewalahan menjaga samudra. Sementara Nadira sendiri ada di dapur bersama Jasmine. Mereka membuat smoothie untuk penyegar. Aku tidak menyangka kamu menikah dengan Kak Derek, bos kamu sendiri. Tapi pernikahan kami hanya pernikahan kontrak. Sudah berjalan 1 tahun. Tinggal menunggu 1 tahun lagi. Jika aku tidak bisa memberikan keturunan, kami harus bercerai. Nadira teringat cerita Mama Natasha kemarin soal Derek yang menikah 4 kali. Tapi sampai sekarang belum diberikan keturunan. Katanya karma Derek karena mencoba membunuh bayinya. Dan yang lebih membuat Nadira terkejut, ternyata dalang dibalik penyerangan malam itu adalah Derek. Aku tidak tahu, entah benar atau tidak, sampai sekarang Kak Derek belum punya anak adalah karma Kak Derek karena mencoba membunuh anak kamu. Tapi yang jelas perbuatan Mas Derek salah dan sudah seharusnya dia minta maaf. Jadi, izinkan dia berbicara dengan kamu ya. Jasmine menoleh ke belakang, pada Derek yang datang ke dapur. Aku akan keluar sebentar. Kalian bisa bicara berdua. Jasmine melempar senyum bergantian pada Nadira dan Derek, lalu pergi dari dapur setelah mengusap lengan suaminya untuk memberikan semangat. Setelah kepergian Jasmine, suasana dapur menjadi hening. Di sana hanya ada Nadira, Derek dan gelas-gelas berisi smoothie. Lama tidak bertemu, suara Derek memecah keheningan. Ya, Kak. Bagaimana kabar Kak Derek? Aku baik. Syukurlah. Dalam diam, Nadira memandangi sosok laki-laki tinggi di depannya ini. Wajahnya terlihat gugup dan gelisah. Ekspresinya sekarang mengisyaratkan. Seperti ada banyak hal yang ingin dia katakan tapi bingung memulai dari mana. Hingga terdengar tarikan nafas panjang Derek. 6 tahun yang lalu, aku mengira kamu sudah meninggal. Namun berkat keyakinan Sagara kamu masih hidup, aku juga ikut percaya. Mungkin kamu tidak percaya tapi setiap hari aku berdoa untuk kepulangan kamu. Derek menatap lekat sosok perempuan cantik di depannya ini. Aku menyesal. Aku sangat-sangat menyesal. Hari itu aku terlalu gegabah. Terlalu mempercayai ucapan Cassandra tanpa mencari kebenaran lebih dulu. Aku tidak bisa mengendalikan kemarahanku. Hingga aku mengambil keputusan keji menyuruh orang untuk membunuh bayi kamu. Potongan demi potongan adegan malam itu muncul kembali dalam kepala Nadira, membuat tubuhnya gemetar sesaat. Selama 2 tahun, Nadira mengobati traumanya. Setiap malam, selalu bermimpi buruk, trauma berkenalan dengan orang baru, kadang juga tiba-tiba binasan saat trauma kambuh. Setelah aku tahu ternyata Cassandra berbohong, aku langsung menceraikannya. Aku juga mencari kamu untuk minta maaf. Tapi kamu menghilang bagai ditelan bumi. Dan akhirnya setelah 6 tahun kamu kembali pulang. Aku sangat bahagia Nadira. Tulus, aku mengatakannya dengan tulus. Aku sangat bahagia. Maukah kamu memaafkanku? 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan sejujurnya karma Derek jauh dari ekspektasi Nadira. Jauh lebih parah dari yang Nadira pikirkan. 4 tahun menikah dan belum punya anak, mental Derek pasti tertekan. Nadira merasakannya sendiri, luka psikis lebih menyiksa daripada luka fisik. Tidak masalah kamu belum memaafkanku sekarang. Aku tahu kejahatanku terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi aku akan terus meminta maaf dan menyesali perbuatanku. Tapi jika aku boleh punya permintaan, tolong jangan bercerai dengan Sagara. Tetaplah menjadi anggota keluarga kami, anggota keluarga Erlangga. Kamu dan Samudra adalah bagian penting dari keluarga kami. Nadira belum mengambil keputusan. Bercerai atau tidak, Nadira masih mempertimbangkannya. Tapi Sagara juga tidak bersalah. Dia juga tersiksa selama ini. Entahlah, Nadira bingung, karena ada hati lain juga yang harus dia jaga. Malam hari.
Semua berpamitan pulang. Kecuali Sagara tentu saja. Dia mana mungkin mau pulang. Sekarang Sagara tengah asyik menonton TV bersama Samudra. Sayang, Dedi cari Momi dulu ya. Oke deh, tapi jangan lama-lama. Ya, Sagara mengecup pipi putranya dan berlari kecil keluar dari ruang keluarga menuju ke halaman. Tadi, Nadira mengantar Emma ke halaman rumah. Tapi sudah hampir 15 menit Nadira belum kembali juga. Khawatir terjadi sesuatu, lebih baik Sagara susul saja. Ternyata Nadira baru saja menutup pintu ruang tamu. Sayang. Sagara tersenyum lebar-lebar dan merentangkan tangan. Awas ya, minggir, jangan peluk-peluk. Nadira menghindar, namun tangan-tangan panjang Sagara lebih dulu meraih pinggangnya dan memeluk dari belakang. Kena kamu. Nadira memekik dan disusul dengan suara tawanya. Sagara tidak pernah gagal membuatnya kesal tapi juga bisa tersenyum dalam waktu bersamaan. Aku akan terus memeluk kamu seperti ini. Tidak akan pernah aku lepaskan. Berhenti bertingkah, Tuan Sagara. Anak kita sendirian. Di mana Samudra? Jangan bilang. Kamu mengunci Samudra di kamar supaya kita bisa berduaan. Sagara tertawa. Aku tidak kepikiran soal itu. Tapi boleh juga ide kamu. Akan aku pertimbangkan. Bagaimana kalau nanti malam kita kunci Samudra di kamar lantai 2, terus kita tidur di kamar lantai 1. Kita bebas melakukan apapun. Pelukan, ciuman melepas pakaian dan... Stop it, Mersagara. Jika Samudra mendengar rencana licik Dedi tersayangnya yang ingin menguncinya di dalam kamar, Samudra pasti akan membencimu. Sagara mengecupi rambut istrinya dari belakang sambil tertawa. Oh tidak mungkin. Jagoan kecil kita tidak akan marah. Karena Dedinya sedang bekerja keras untuk membuatkan adik untuknya. Adik. Nadira mendelik. Ya adik. Anak 5 tahun sudah cocok punya adik kan? Nunol. Samudra punya adik artinya mereka harus bercinta. Astaga. Pipi Nadira merona hanya membayangkan mereka berciuman di atas kasur tanpa sehelai benang. Maaf, Tuan, sepertinya Samudra belum siap punya adik. Jadi lepaskan pelukan kamu. Sagara justru membalik tubuh Nadira sehingga kini posisi mereka saling berhadapan, dengan kedua tangan memeluk pinggangnya dengan posesif. Lepas atau apa, Nyonya Erlangga? Sagara menyeringai dan belum Nadira protes, bibirnya sudah dibungkam dengan ciuman. Seketika itu Nadira mendelikkan mata. Mendebarkan kan. Gumam Sagara di tengah ciuman mereka. Ya. Nadira akui ciuman ini mendebarkan. Adrenalinnya seolah terpacu. Ingin terus mencium bibir nakal suaminya ini, tapi juga takut tiba-tiba putranya datang. Atau tiba-tiba ada bodyguard yang masuk membuka pintu yang tidak dikunci. Perpaduan semua itu membuat jantung Nadira berdetak sangat kencang. Ada banyak hal yang lebih mendebarkan. Mau bercinta di alam bebas. Sagara menjeda ciumannya sekilas lalu mengecup bibir lembut itu lagi. Seperti biasa Nadira tidak membalas ciumannya, tapi juga tidak menolak. Baik, akan Sagara pastikan istrinya yang manis dan polos ini terlena dan tanpa sadar membalas ciumannya. Hingga tiba-tiba, pintu terbuka. Sagara dan Nadira yang tengah berciuman sama-sama menoleh ke arah pintu. Dan di sana, ada sosok laki-laki memakai mantel hitam berdiri kaku di ambang pintu. Matanya membulat terkejut dan perlahan bunga mawar merah di tangannya jatuh. Helaian-helaian bunga mawar berhamburan di lantai. Laki-laki itu syok luar biasa melihat pemandangan di depannya. Yang sangat menghancurkan hatinya. Jo. Begitu juga Nadira yang terkejut dengan kedatangan Jovan, refleks segera mendorong Sagara menjauh. Dan kali ini Sagara yang terkejut. Terkejut dengan dorongan dari Nadira. Kenapa? Kenapa Nadira mendorongnya seolah dia takut ketahuan? Dan siapa laki-laki ini? Suasana di sana hening. Jovan menatap Nadira, begitu juga Nadira yang menatapnya.
Sementara Sagara menatap mereka bergantian. Sagara seperti orang ketiga di antara mereka, padahal dialah suami Nadira di sini. Unclejo. Samudra muncul dengan mata berbinar-binar. Kaki-kaki kecilnya berlari mendekati Unclejovan sambil merentangkan tangan. Uncle, hug me. Di depan Unclejo, Samudra minta digendong, kedua tangannya terulur ke atas, namun Unclejo sama sekali tidak mau menatapnya. Tatapan mata elangnya terus terarah pada Nadira. Tergambar jelas guratan luka dan kecewa di wajah tampannya. Unclejo, kenapa tidak mau menggendongku? Uncle. Karena Unclejo tidak mau menggendongnya, Samudra memeluk kakinya. Uncle tidak melupakanku kan? Uncle jangan mengabaikanku. Aku tidak suka. Hug me please, Uncle. Mendengar rengekan si kecil, Jovan mengerjap. Membuang wajah ke samping untuk menenangkan diri dari emosinya yang membara, Jovan berusaha mengulas senyum. Halo, baby Uncle. Saat tubuh kecilnya terangkat, Samudra langsung melingkarkan kedua tangan kecilnya di leher Jovan. Miss you, Uncle Daddy. Miss you too, little bunny. Jovan mencium sisi rambut Samudra. Panggilan Uncle Daddy adalah panggilan yang biasanya Samudra ucapkan saat Jovan mengabaikannya. Dan Jovan sangat suka dengan panggilan itu. Hatinya langsung tenang dan menghangat. Tapi sekarang panggilan manis itu tidak mampu membuat Jovan tenang sedikit pun. Di sisi lain Nadira menoleh pada Sagara sekilas, lalu mendekat pada Jovan dan putranya. Jo, lirih Nadira takut-takut. Jovan tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari tatapan matanya, Nadira bisa merasakan kemarahan dan kekecewaan. Uncle, Samudra merenggangkan pelukan dan matanya berbinar-binar. Aku punya seseorang yang ingin aku kenalkan pada Uncle. Oh ya, siapa? Samudra minta diturunkan dan Jovan langsung menurunkannya dari gendongan. Samudra langsung menghampiri Sagara dan menggenggam tangannya. Sesaat Samudra terkejut merasakan tangan dedinya terasa dingin, padahal tadi hangat. Samudra mendonggak, menatap wajah dedinya yang terlihat murung. Dedi. Ya, sayang. Sagara berusaha terlihat tidak sedih. Ayo kita ikut aku. Samudra menarik tangan Sagara menuju pada Unclejo dan mominya. Uncle, kenalin ini dadiku yang asli, namanya Dedi Sagara. Terus Dedi, kenalin ini Unclejo, dadiku juga. Samudra meringis lebar, senang punya dua Dedi yang hebat. Sementara Nadira menelan ludah gelisah, sambil menatap mereka bergantian. Ayo dong jabat tangan, seru Samudra penuh semangat. Senang memperkenalkan dua dedinya. Sagara, suaminya Nadira, Sagara mengulurkan tangan lebih dulu. Jovan, dedinya Samudra, Jovan juga menjabat tangan Sagara. Tidak ada kata yang terucap, tapi kedua mata mereka yang menajam dan tangan mereka yang saling mencekram kuat satu sama lain, cukup menunjukkan tegangan tinggi antara mereka. Kapan kamu datang? Kenapa tidak mengabariku dulu? Jovan hanya diam, duduk di tepi kasur, memandangi Nadira yang tengah membuka kopernya dan memindahkan baju-bajunya ke dalam lemari. Sekarang mereka ada di salah satu kamar lantai 1, sementara Samudra bersama Sagara lanjut menonton TV. Sagara menolak keras saat Nadira meminta waktu berbicara berdua dengan Jovan. Tapi setelah dibujuk, akhirnya Sagara membiarkan Nadira mengantar Jovan ke kamar. Papa juga ikut datang? Tanya Nadira yang lagi-lagi tidak mendapat jawaban. Sampai akhirnya Nadira menghembuskan nafas panjang dan menoleh pada laki-laki berusia 35 tahun itu. Kak, kamu berkhianat. Saat mata tajam itu terarah padanya, Nadira bisa merasakan suasana kamar berubah mencekam. Jovan pria yang baik dan penyayang, tapi dia juga bisa marah. Dan marahnya pria baik itu sangat menakutkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa kamu sangat menikmati berciuman dengan suamimu setelah 6 tahun berpisah. Bukan begitu?
Nadira mendekat dan berdiri di depan Jovan yang masih duduk di tepi kasur. Apa kamu juga tidur dengannya di belakangku? Pantas saja kamu sering terlambat mengangkat teleponku atau membalas pesanku. Ternyata kamu. Aku tidak melakukan apa-apa dengan Mas Sagara, sergap Nadira sebelum Jovan semakin melantur. Tapi kalian berciuman. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Nana. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku menunggu kamu di sana. Aku sangat mengkhawatirkan kamu. Sampai aku meninggalkan papa yang sakit demi menyusul kamu ke sini. Tapi kamu. Jovan melengos dan mengumpat. Bangkit dari kasur dan menonjok tembok untuk melampiaskan kemarahannya. Mata Nadira meremang, perlahan air mata membayang di pelupuk matanya sembari memandangi punggung laki-laki yang telah menjadi sandarannya selama 6 tahun ini. Jovan. Dialah yang menguatkan dan membantu Nadira menyembuhkan traumanya. Kamu masih mencintainya. Kamu ingin kembali padanya. Suara Jovan menegas, namun ada getaran takut di ujung kalimatnya. Aku butuh jawaban.